Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami mengenai sejarah hadis pasca periode kodifikasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Naila Nesmausna dengan NIM 034 absen 9. Saya Septiana Nugraha dengan NIM 036 absen 10. Sebelum masuk ke materinya, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, perkembangan hadis pasca periode kodifikasi hingga tahun 656 Hijriah merupakan fase penting dalam sejarah Islam. Pada masa ini, hadis mengalami transformasi dari sekedar tradisi lisan menjadi sistem ilmiah yang terstruktur. Proses kodifikasi hadis yang dimulai pada abad kedua Hijriah memberikan landasan bagi munculnya berbagai kitab hadis utama seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian, setelah kodifikasi, perhatian para ulama bergeser dari sekedar pengumpulan hadis kepada kritik sanad dan matan untuk memastikan keaslian riwayat. Periode ini juga ditandai dengan lahirnya metode ilmiah dalam kajian hadis, seperti ilmu rijal al-hadis, ilmu jarh wa ta'dil, dan klasifikasi hadis berdasarkan tingkat keautentikannya. Para ulama besar seperti Abu Dawud Al-Tirmizi dan Nasai berperan signifikan dalam menyempurnakan metodologi kajian hadis. Di sisi lain, interaksi antara berbagai mazhab dan tradisi lokal memperkaya, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam penerimaan dan pemahaman hadis. Dari latar belakang tersebut, munculnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah kodifikasi hadis itu, dan yang kedua, bagaimana sejarah hadis pasca periode kodifikasi. Kemudian kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu sejarah kodifikasi hadis. Nah, sebelum kita mengetahui sejarahnya, kita perlu tahu yaitu kodifikasi ini merupakan penulisan, pengumpulan, penyusunan hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian dibukukan secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan berbagai personel yang memiliki otoritas dan potensi dalam bidang hadis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kodifikasi hadis ini merupakan upaya penghimpunan tulisan-tulisan hadis yang telah disusun dengan berbagai prosedur, hingga terbentuk suatu mushaf resmi yang dapat dijadikan sumber referensi Islamologi yang kredibel dan akuntabel. Kemudian kita masuk ke sejarahnya. Sejarah kodifikasi hadis ini. Jadi pada zaman dahulu ini, penulisan maupun pembukuan hadis ini ada kontradiksi, yaitu ada dalil yang mengatakan bahwa penulisan dan pembukuan hadis ini dilarang. Nah, ada juga dalil yang mengatakan bahwa pengumpulan dan pembukuan hadis ini disetujui. Jadi, untuk menghadapi dua sisi hadis yang tampak bertentangan, ada pendapat yang mencoba menyimpulkan dua hadis yang kontradiktif. Yaitu, pertama, larangan menulis hadis ini terjadi pada periode awal kerasulan, di saat banyaknya wahyu yang diturunkan, sedangkan izin penulisan disabdakan pada periode akhir kerasulan. Jadi adanya salah paham pada kontradiksi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu larangan penulisan hadis itu ditunjukkan bagi orang yang kuat hafalannya dan tidak dapat menulis dengan baik, serta dikhawatirkan salah dan bercampur dengan Al-Quran. Izin menulis hadis diberikan kepada orang yang pandai menulis dan tidak dikhawatirkan salah dan bercampur dengan Al-Quran. Kemudian larangan itu ditujukan bagi orang yang kurang pandai menulis, dikhawatirkan tulisannya keliru, sementara orang yang pandai menulis ini tidak dilarang menulis hadis. Selanjutnya ada sejarah hadis pasca periode kodifikasi. Hadis pasca kodifikasi adalah fase setelah hadis dibukukan secara resmi. Pada periode ini, ulama menyempurnakan kitab-kitab hadis, melakukan kritik sanad dan matan, serta mengembangkan ilmu hadis untuk memastikan keautentikannya. Yang pertama, perkembangan hadis dari masa ke masa. Dalam perjalanan hadis, sejak masa pewahyuan sampai munculnya berbagai kitab standar dan variasi di dalamnya dapat dilihat dalam klasifikasi berikut ini. Yang pertama, masa kelahiran hadis dan pembentukan masyarakat Islam. Periode ini ditandai dengan pewahyuan hadis oleh Nabi Muhammad SAW dengan cara lisan, tertulis, maupun demonstrasi praktis. Yang kedua, ada masa pematerian penyelidikan riwayat. Hanya berjalan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, yaitu 11-40 Hijriah.
Masa ini ditandai dengan upaya sahabat besar dalam menerima dan meriwayatkan hadis. Yang ketiga, masa penyebaran ke berbagai wilayah. Pelopornya yaitu para sahabat kecil dan tabi'in besar dari berakhirnya Khulafaur Rasyidin sampai awal dinasti Munawiyah abad pertama Hijriyah. Hadis pada masa ini sudah tersebar ke berbagai wilayah kekuasaan Islam yang tidak hanya di wilayah Hijaz, melainkan telah sampai ke Yaman dan bahkan sampai ke Afrika. Yang keempat, ada masa pembukuan hadis dimulai awal abad kedua Hijriyah. Abad kedua Hijriyah merupakan momentum baru bagi perkembangan hadis, di mana hadis yang sebelumnya dipelihara melalui tradisi hafalan dilakukan dengan cara pembukuan. Yang kelima, masa penyaringan, pemeliharaan, dan perlengkapan berlangsung selama 1 abad penuh dimulai awal sampai di penghujung abad ketiga Hijriyah. Hadis-hadis yang dibukukan tidak seperti pada masa sebelumnya. Kini telah ada upaya penyaringan dari unsur-unsur yang bukan hadis Nabi Muhammad SAW, hanya hadis-hadis tertentu yang dimasukkan dalam buku hadis. Kitab-kitab hadis yang muncul dalam masa ini antara lain Musnad Ahmad, Kutub Al-Sittah, Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim. Yang keenam, masa pembersihan, penyusunan, penambahan, dan pengumpulan hadis dari awal abad keempat sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656 Masehi. Mulai dari masa ini dan sesudahnya, ulama yang berperan dalam kegiatan hadis disebut ulama mutaakhirin. Kegiatan yang dilakukan hanya mencukupkan diri dengan mengutip kitab-kitab hadis yang ditadwin oleh ulama abad kedua dan 3 Hijriyah. Oleh karena itu, corak tadwin pada masa ini dan sesudahnya telah beraneka ragam, seperti menerbitkan hadis, spesialisasi hadis, kitab-kitab komentar, dan sebagainya. Yang ketujuh, ada masa pensyarahan, penghimpunan, pentahrijan, dan pembahasan hadis. Rentang waktu relatif panjang dimulai tahun 656 Hijriah sampai sekarang. Masa ini merupakan kelanjutan masa sebelumnya dan menambah semakin banyaknya hasanah hasil tadwin ulama hadis. Jika dihubungkan dengan sejarah perkembangan ulumul hadis, maka masa ini merupakan suatu masa keemasan dan kematangan ulumul hadis. Oleh karena itu, tidak heran jika masa terakhir perkembangan hadis telah menyempurnakan dirinya dengan berbagai karya hadis yang tetap mengacu pada hasil ulama sebelumnya, mutaqaddimin. Selanjutnya ada kodifikasi hadis abad kedua. Periode abad kedua Hijriah ini dikenal sebagai masa penulisan dan pentadwinan hadis, dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai menjelang akhir angkatan pertama dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, pengkodifikasian hadis dilakukan secara resmi atau perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan beberapa pertimbangan yang melatar belakanginya. Berdasarkan latar belakang di atas, tepatnya pada penghujung tahun 100 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat instruksi kepada para gubernurnya dan juga kepada para ulama untuk membukukan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motif kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz melakukan kodifikasi hadis yaitu yang pertama, Al-Quran telah dibukukan dan telah tersebar luas sehingga tidak dikhawatirkan lagi akan bercampur dengan hadis. Yang kedua, telah makin banyak para perawi atau penghafal hadis yang meninggal dunia. Bila keadaan demikian terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan hilangnya hadis dalam bagian dari agama. Yang ketiga, daerah Islam yang semakin meluas, peristiwa-peristiwa yang dihadapi umat Islam semakin luas dan kompleks. Hal ini berdampak pada perlunya hadis Nabi sebagai petunjuk di samping Al-Quran. Yang keempat, pemalsuan-pemalsuan hadis yang semakin berkembang di kalangan masyarakat Islam sehingga mengancam kemurnian hadis sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya ada kodifikasi hadis abad ketiga Hijriah.
faktor-faktor kodifikasi hadis pada abad ketiga Hijriah, di antaranya yang pertama, fitnah yang terjadi pada masa itu. Pertarungan pemikiran yang terjadi antara ahli kalam dan ahli hadis untuk mengumpulkan hadis-hadis dan mencoba menguraikannya secara benar. Yang kedua, upaya-upaya pemalsuan hadis yang dilakukan oleh kaum zindik, kefanatikan yang berkembang di abad itulah yang kemudian mendorong mereka untuk membuat hadis palsu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, ada hufarot yang tersebar di masa dinasti Abbasiyah. Orang-orang zindik menyebarkan dongeng-dongeng keagamaan kepada orang awam untuk tujuan tertentu. Mereka menceritakan kisah-kisah yang mereka bumbui dengan khayalan mereka sendiri sehingga orang-orang betah duduk berlama-lama dengannya. Dongeng yang dibalut dengan keagamaan dan disandarkan kepada Rasulullah SAW tentu membuat pendengarnya semakin tertarik. Dongeng-dongeng seperti inilah yang akhirnya ikut menodai kemurnian hadis. Pada awal abad ketiga Hijriah, para ulama memisahkan antara fatwa sahabat dan tabi'in dengan membuat kitab-kitab musnad. Meski demikian masih ada kelemahan di dalamnya. Pada abad ketiga lahirlah masa seleksi sehingga lahirlah ulama hadis yang monumental seperti Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, dan lainnya. Penyusunan kitab hadis pada abad ketiga mencapai masa keemasannya ketika timbul metodologi yang sistematis dalam penyusunan, di antaranya yaitu yang pertama al-musannafat, yaitu metode penyusunan kitab hadis berdasarkan bab-bab fikih, misalnya bab toharoh, bab izalatu al-najasah, bab haid, bab sholat, dan lainnya. Yang kedua, al-masanid, yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis secara langsung dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, baik hadisnya sahih, hasan maupun dhaif. Biasanya nama-namanya disusun berdasarkan huruf hijaiyah atau kabilah atau yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam. Yang ketiga, al-sihah, yaitu kitab hadis yang penulisannya berkomitmen untuk mengumpulkan hadis yang sahih saja. Sejatinya, kitab yang metodologinya seperti ini cukup banyak, namun yang memenuhi syaratnya hanya dua, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang keempat, ada al-sunan, yaitu kitab hadis yang berisi hadis-hadis tentang hukum-hukum Islam atau ahadis al-ahkam yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Selanjutnya ada kitab-kitab hadis yang dibukukan. Nah, beberapa kitab-kitab hadis yang telah dibukukan dan dikumpulkan pada abad kedua Hijriah ini banyak sekali. Akan tetapi yang masyhur di kalangan ahli hadis sebagai berikut. Nah, ada Al-Muwatta karya Imam Malik Ibnu Anas, Al-Maghazi wa Al-Syiyar karya Muhammad Ibnu Ishaq, Al-Jami' karya Abdul Ar-Razzaq Al-San'ani, dan lain-lain. Sedangkan pada abad ketiga Hijriyah, kitab-kitab hadis yang saat itu dibukukan yang termasyhur diantaranya yang pertama ada Al-Jami' Al-Sahih karya Imam Bukhari, Al-Sunan karya Ibnu Majah, Al-Musnad karya Ahmad bin Hambal, dan lain-lain. Dengan usaha para ulama besar, abad ketiga tersusunlah 3 macam kitab hadis, yaitu kitab-kitab sahih, kitab-kitab sunan, dan kitab-kitab musnad. Kita masuk pada kodifikasi hadis pada abad keempat dan kelima. Pada abad ini, penyebaran serta penyempurnaan kitab hadis ini berlangsung. Nah, pada abad keempat, ulama hadis ini membukukan hadis, tapi tidak menyaringnya, sehingga munculnya hadis marfu, mauquf, dan matul. Pada abad kelima, adanya penyaringan hadis. Kita masuk pada kodifikasi hadis abad ke-6. Periode perkembangan hadis merambat pada penyarangan dan takhrij. Sehingga pada abad ke-7 dan ke-10, keilmuan hadis ini mengalami pembukuan dan disempurnakan menjadi cabang disiplin ilmu Islam. Jadi materi pada makalah tadi sudah selesai. Untuk sesi tanya jawab bisa langsung di WA saja. Kemudian saya akan membacakan kesimpulan dari makalah yang tadi. Jadi kodifikasi hadis ini merupakan penulisan, pengumpulan, penyusunan hadis Nabi Muhammad SAW
yang kemudian dibukukan secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang memiliki otoritas dan potensi dalam bidang hadis. Sejarah hadis pasca periode kodifikasi, yaitu pertama, perkembangan hadis dari masa ke masa, di mana hadis ini mengalami beberapa periode. Dari periode keterpeliharaan dalam hafalan hingga periode dibukukannya hadis tersebut, atau bisa disebut dengan pentadwinan. Kedua, yaitu kodifikasi hadis pada abad kedua, di mana pada abad kedua ini merupakan masa penulisan dan pentadwinan hadis. Ketiga, yaitu kodifikasi hadis pada abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga ini mencapai masa keemasannya, ketika timbul metodologi yang sistematis dalam penyusunannya. Keempat, yaitu kitab-kitab hadis yang dibukukan. Kelima, yaitu kodifikasi abad keempat dan kelima, di mana pada abad keempat dan kelima ini terjadi penyusunan dan penyaringan kitab-kitab hadis. Kemudian keenam, yaitu kodifikasi abad ke-6 Hijriah. Pada periode abad ke-6 ini, perkembangan hadis meluas dan pencerahan dan tahrij. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.